Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Ahlun Naza. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit materi yang saya ketahui tentang sejarah dan ruang lingkup keuangan syariah sebagai memenuhi tugas UTS semester 4 Fakultas Ekonomi. Baik, di sini terdiri dari 10 slide. Yang pertama yakni slide perkenalan. Sekarang kita memasuki ke slide yang kedua, yakni definisi manajemen keuangan syariah. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yang berarti seni, mengatur dan melaksanakan. Manajemen berarti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Sedangkan secara luas, manajemen berarti sebuah proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Sekarang kita masuki ke slide yang ketiga. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan dalam 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi pemasaran, yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi produksi, dan yang keempat fungsi personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecahkan ke dalam beberapa hal, yakni perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, staffing, pelaksanaan, dan yang terakhir pengendalian. Sekarang kita masuki ke slide yang keempat. Menurut Mary Parker Follett, manajemen dapat diartikan lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen dapat ditarik sebagai sebuah proses perencanaan, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sekarang kita masuki slide yang kelima. Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan syariah adalah 1. Setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, seperti perniagaan, jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa. Yang kedua, objek yang diusahakan bukan sesuatu yang haram. Yang ketiga, harta yang diperoleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang sunnah seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan juga untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. 4. Dalam menginvestasi uang juga harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara atau lebih melalui lembaga
intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah. Sekarang kita masuki slide yang ke-6. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah di sini terbagi menjadi dua, yaitu financial service dan managerial finance. Sekarang kita bahas yang financial service dulu. Merupakan bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain, konsultasi, produk finansial baik kepada individu, bisnis maupun pemerintah. Bidang ini berkaitan dengan jasa keuangan yang meliputi pertama loan officer, yang kedua pialang, dan yang ketiga konsultan keuangan. Sekarang kita masuk ke managerial finance. Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan perusahaan. Aktivitas tersebut meliputi yang pertama penyusunan budget, yang kedua peramalan keuangan, yang ketiga manajemen kas, yang keempat administrasi kredit, yang kelima mencari dana, dan yang keenam atau terakhir melakukan investasi. Sekarang kita masuk ke slide yang ketujuh. Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah sesungguhnya sangatlah luas. Antara lain mencakup tentang 1. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan terdiri dari bank umum syariah, yakni bank umum merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan bank pembiayaan syariah rakyat. Bank pembiayaan syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tapi di tingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Kita masuk ke slide yang ke-8. 2. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama pasar modal, dan yang kedua pasar uang. Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan adalah modal jangka panjang. Dan pasar uang sahamnya dengan saham pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan pasar modal berjangka waktu panjang. Sekarang kita masuk ke slide yang ke-9. Adapun slide 9 ini adalah slide terakhir, yakni sejarah dan latar belakang manajemen keuangan. Pada zaman Rasulullah SAW, manajemen keuangan sudah ada, dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkan konsep baru ini ke umatnya dan juga ke kepala negara dari berbagai negara. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Sumber APBN terdiri dari kharaj, zakat, humus, jizyah, dan lainnya seperti kafaroh dan harta waris. Konon tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal, yang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat luas. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran ajaran Islam, pendidikan, dan juga kebudayaan. Namun, penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena beberapa alasan seperti minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana. Konsep atau lembaga keuangan tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun jika yang dimaksud lembaga itu suatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen fungsi, dan serta hak kewajiban.
maka semua lembaga itu disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum atau umat, kelompok masyarakat, muluk pemerintahan atau balad negeri, sub, pasar, dan sebagainya mengidentifikasikan bahwa Al-Quran mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Demikian juga konsep-konsep yang merujuk kepada ekonomi seperti zakat, sodako, fa'i, walimah, ba'i, dan mal, dan sebagainya sebagai konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan materinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran kasiron. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.